Bertemu lagi di channel kesayangan Anda. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan, saya ingin berbagi kepada kalian semua pemirsa channel YouTube saya suatu amalan, suatu sholawat, fadilah sholawat yang apabila dikerjakan, apabila didawamkan, Rasulullah SAW berjanji akan hadir di tempat di mana sholawat ini dilantunkan, entah itu di rumah, entah itu di masjid, musola, dimanapun. Rasulullah berjanji akan hadir dalam bentuk Allah, dalam bentuk ruhnya, hadir ke dalam majelis, hadir ke dalam jemaah, hadir ke tempat orang yang melantunkan salawat ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya mohon dengan sangat agar sekiranya Anda memberikan like dan subscribe-nya. Jangan takut berpengaruh kepada pulsa Anda atau akan merubah apapun yang ada di HP Anda. Enggak, itu gratis dan aman. Jangan takut. Baik, mari kita bahas apa sih sholawat itu. Sholawat tersebut dinamakan sholawat Nabi yang pada umumnya dilantunkan ketika mahalul qiyam, ketika ada acara istighosah, ketika ada acara 7 bulanan bayi, orang hamil, ketika ada acara akikoh dan apapun juga itu, ketika ada acara mahalul qiyam, ketika saat mahalul qiyam, sholawat Nabi dilantunkan. Ya Nabi salam alaika, dan seterusnya sampai selesai. Rasulullah berjanji, barang siapa yang melantunkan sholawat tersebut, maka beliau akan hadir. Sosoknya yang dalam bentuk ruh akan hadir menemui orang-orang yang melantunkan sholawat tersebut. Itulah sebabnya kenapa ketika di acara istighosah, maulid Nabi dan lain-lain, ketika mahalul qiyam, semua orang yang ada di situ diwajibkan dan diharuskan untuk berdiri. Kenapa? Ini adalah adab ketika menyambut Rasulullah datang. Adab kita di hadapan orang yang sangat mulia, di hadapan manusia yang sangat mulia, kita diharuskan berdiri. Apakah jika tidak berdiri kita dosa? Enggak, kita enggak dosa, namun kita su'ul adab kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Diriwayatkan, diceritakan bahwasanya ketika
Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, ada malaikat yang duduk di singgasananya di atas langit. Di sekelilingnya ada jutaan malaikat juga melihat naiknya Rasulullah, karena naik ke langit pertama hingga ke Sidratul Muntaha. Semua malaikat berdiri menyambutnya. Namun ada satu malaikat yang lalai. Dia tidak berdiri ketika Rasulullah melintas. Dia hanya duduk di singgasananya. Itu mengundang kemurkaan Allah. Allah murka kepadanya. Dipatah-patahkannya sayap-sayapnya, lalu diturunkan ia ke bumi. Sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan dia menangis di atas suatu gunung di daerah Timur Tengah sana. Dan suatu hari melintaslah Malaikatul Jibril dan bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku, apa yang terjadi kepadamu? Apa yang kau lakukan sehingga Allah murka kepadamu?" Malaikat itu menjawab, "Wahai Malaikatul Jibril, Allah murka kepadaku dan menurunkan aku di atas gunung ini, menurunkan aku dari singgasanaku, karena aku tidak mau berdiri ketika melihat Rasulullah SAW melintas naik ke langit pertama hingga ke Sidratul Muntaha. Itulah yang mengundang kemurkaan Allah kepadaku." Lantas malaikat Jibril berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kembalikanlah saudara malaikatku ini ke dalam bentuk yang semula. Kembalikan ia ke singgasananya semula." Lalu Allah mengabulkan doa malaikat Jibril dan dikembalikanlah malaikat itu ke tempat singgasananya. Itu segolongan malaikat. Bagaimana dengan kita? Apakah itu juga apabila kita tidak berdiri ketika Rasulullah datang ke dalam majelis, ke dalam jamaah yang kita ikuti, sedang melakukan mahalul qiyam, yang mana Rasul berjanji akan hadir di dalam majelis yang melantunkan sholawat ini? Apakah itu juga akan mengundang murkanya Allah kepada kita apabila kita tidak mau berdiri? Wallahu alam. Baiklah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Manusia tempatnya salah, begitu juga saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.